Masjid bukan sekedar tempat bersujud. Ia adalah saksi perjalanan panjang perkembangan Islam, tempat di mana ibadah, tradisi, dan kebudayaan berpadu harmonis. Di setiap azan yang berkumandang, tersimpan kisah-kisah masyarakat yang menjaga nilai keikhlasan dan kebersamaan dari masa ke masa. Keberadaannya di ruang publik Cetayu adalah bukti nyata indahnya toleransi di Pekalongan. Masjid Al-Ikhlas bukan hanya merawat warisan sejarah, tapi ia juga terus menyuarakan pesan kedamaian. Inilah Masjid Al-Ikhlas Cetayu, rumah ibadah yang menghadirkan kedamaian di tengah denyut budaya kota Pekalongan. Saya atas nama penjaga masjid dengan saya Bapak Sutrisno selaku tukang nyaponi Masjid Al-Ikhlas. Masjid ini dulu itu aslinya didirikan oleh Bapak Samsudin. Bapak Samsudin itu aslinya orang Makassar. Waktu itu Pak Samsudin bekerja di Radio Sabah. Radio Sabah dengan mesti tidak tahu, saya juga tidak tahu. Ceritanya Radio Sabah itu ada di Jalan Blimbing di depan Kelenteng. Waktu itu Radio Sabah mau bubar. Salah satunya itu Pak Samsudin orang Makassar bilang, oke, boleh bubar Radio Sabah, tapi ini musola tidak boleh bubar. Terus kata Pak Samsudin pendirinya, orang Pekalongan istilahnya kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang mungkin Pak Wali Kota ya. Kalau dulu itu namanya Pak Kromolawi kalau nggak salah saya dengar, tapi saya insya Allah nggak salah. Silakan kamu Din buat bikin masjid di sana. Di sana tuh di sini. Mungkin nek menurut Pak Samsudin, wis mana Din kowe gawe ya masjid ning kono. Mungkin kata-kata itu ki mosok bisa kowe Din gawe masjid nang kene. Mungkin begitu dalam hatinya. Tapi Pak Samsudin ora kalah nakal. Akhirnya ngebel Pak Wali Kota, Simbahe Wali Kota yang sekarang. Namanya Pak Mirza atau siapa, pokoknya Simbahe Wali Kota yang sekarang. Waktu itu bapaknya Wali Kota yang sekarang itu masih di luar kota, maksudnya masih di luar lah. Dibel, oke Tin, sekarang begini aja, kamu ambil batu satu songkro letakkan di situ, nah, tanda sudah jadi. Nanti kalau saya pulang bangunlah masjid. Nah, itu cerita yang asli yang sebenarnya dari Pak Samsudin. Asli orang Makassar, di sini rumahnya di belakang Senggol, tapi sekarang udah almarhum. Nah itu asli cerita yang asli. Nah, setelah itu Pak Samsudin pulang ke Makassar, ke sini sudah alih nama Masjid Wali Kota. Setelah itu bla 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 bla. Sekarang dengan kemajuan zaman, gerejanya sudah tinggi-tinggi. Ya sekarang masjid sini udah pendek. Akhirnya dibangunlah tahun 2018. Jadilah masjid seperti ini. Kalau masjid ini kan masjid pemerintah, jadi dikelola oleh pemerintah semua. Yang mengelola ya terserah dari Kesra. Adapun pembangunan yang besar ya didanai oleh Pemkot. Kalau yang kecil-kecil ya dari masjid. Jadi orang masyarakatnya itu ya nggak ada yang paling yang masuk adzan itu orang Bugisan, imam rawatib orang Bugisan, kalau khatib itu dari mana-mana. Kalau pengurusnya ya masih sekarang Pak Mafahir itu ya mantan wakil wali kota. Nah, wakilnya dari Kesra, masih dari Pemkot semua. Sesuai pengalaman saya di sini saya sudah 40 tahun. Selama di sini belum pernah ada konflik antar masjid dan mungkin agama Kristen apa Hindu apa itu. Jujur saya sudah 40 tahun belum pernah ada konflik dan itu saling menghormati. Contoh ya,
saya menghormatinya dengan cara saya sendiri. Kalau misalnya tadarus Al-Quran, mungkin lumrah tadarus Al-Quran di kampung-kampung mungkin sampai jam 12 ya. Jam 12 masih suaranya masih di atas ya, mungkin jam. Tapi kalau di sini saya juga bahasa sekolahnya menghimbau atau mengharap apa gimana ya. Saya mengusulkan dari pengurus, Pak, kalau di masjid sini saya mengusulkan jam 9 sudah suara dalam. Itu saya untuk menghormati sama agama lain, mungkin ya sama tetangga penjara yang mau istirahat, mungkin ya para penjual yang mau biar jualan yang nggak terganggu, kan nggak semua orang senang kan. Nah, itu memang kalau di masjid sini jujur jam 9 saya tetap harus berjalan, cuman pakai suara supaya dalam. Itu satu contoh. Terus contoh ada orang dari Kelenteng ke mana mau foto di Beduk itu ya, ya boleh, yang penting pakai busana muslim seperti kan di Istiqlal ya mungkin ya, ya mau orang Londo, yang penting kan pakaiannya kan rapi, ya nggak apa-apa. Begitu mungkin cara menghormati dengan sama agama lain. Masjid ini kegiatannya kalau malam Selasa dari habis sholat maghrib sampai menjelang isya itu ada pengajian, ada apa? Al-Quran itu apa? Hadis, ada apa pokoknya ada macam-macam tema dengan pengajian itu malam Selasa dari habis maghrib sampai menjelang isya. Kalau hari Kamis jam 6 sampai jam 7 ya jamaahnya sampai 1000 lebih. Itu di lain itu ya ada maulid, ada rajaban dan kegiatan-kegiatan Islam lainnya, ada yatim piatu, ada pemotongan korban di sini ya istilahnya aneh gitu. Filosofi masjid ini adalah dibangun tahun 2018. Ya, memang itu didanai oleh Pemkot. Nah, masjid ini didesain dengan segi 9, berarti kan seginya 9. Itu jenengan bisa dihitung sokone kok, itu memang 9. Itu karena melambangkan Wali Songo. Nah, terus kubahnya ada 5, berarti kan mungkin rukun Islam yang 5. Terus ketinggian menara dari kubah tengah itu 25 meter, itu bisa diyakinkan 25 meter mungkin melambangkan Nabi, Nabi mungkin ya. 25 Nabi. Terus ketinggian menara itu 33 meter. Apa itu kalau 33 meter itu berarti kan astagfirullah. Wiridan itu ya. Nah, terus mungkin ada lantai 1 dan 2. Itu alam akhirat dan alam dunia dan alam akhirat lah. Alam padang atau alam teng, kalau nggak salah begitu. Terus tangganya mungkin ada 5 apa ada 6. Kalau 5 berarti rukun Islam, kalau 6 mungkin rukun 6. Itu yang saya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mendatangi suatu masjid yang berada di Pekalongan, yaitu Masjid Al-Ikhlas. Masjid yang berseberangan dengan 2 gereja langsung. Yang satu di sana, yang satunya lagi di seberang sana. Oke, tidak lama-lama, ayo kita ulik keunikan masjid ini. Cekidot. Sekarang saya udah berada di sekitar Masjid Al-Ikhlas. Ayo kita bahas keunikan dan filosofinya. Ayo, silakan. Oke, pertama-tama kalau teman-teman lihat di sini ada tangga. Tangga itu berjumlah 6 yang menandakan rukun iman ya teman-teman. Terus kalau kalian lihat ke dalamnya lagi itu ada tiang-tiang yang berdiri kokoh. Di situ itu berjumlah 9, yang arti dari 9 tersebut adalah melambangkan wali-wali yang menyebarkan Islam di Jawa ini, yaitu Wali Songo. Terus kita lanjut lagi.
Kalau kalian lihat ke atas sedikit, yaitu ada kubah yang memperindah masjid ini. Kubah-kubah tersebut berjumlah 5, yang berarti rukun Islam ada 5. Kita lanjut lihat ke belakang. Oke, sebelumnya kubah itu tingginya yaitu 25 meter. 25 tersebut melambangkan nabi-nabi dan rasul yang kita wajib diketahui. Kalau lihat ke atas lagi, lihat itu ada menara yang menjulang tinggi. Itu berukuran yaitu 33 meter. Yang berarti menunjukkan bahwa dzikir sesudah sholat itu ada 33. Kalau lihat ke dalam lagi, itu ada lantai 2 yang diartikan dunia yang di bawah, terus akhirat yang di atas. Dan ada lagi nih teman-teman, keunikan dari Masjid Al-Ikhlas ini. Ayo lihat. Oke, kali ini saya ada di depan pohon kurma. Lihat kan, pohon kurma tersebut konon katanya kalau tumbuh bisa kalau susah mendapatkan anak, kalau makan buah kurma ini bisa mendapatkan anak bayi ya teman-teman. Ya mungkin itu saja karena di sini berisik. Oke ya, ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.